Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, satu kesadaran yang perlu kita bangun sebagai orang Katolik adalah kita perlu juga mengingatkan kepada saudara-saudari kita bila mereka berbuat keliru atau berbuat salah. Dan itulah salah satu upaya kita, bahwasanya kita mau meluruskan sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang benar kaitannya dalam hidup bersama apabila orang berbuat salah ataupun keliru. Ketika orang kemudian mau untuk memberikan pemahaman kepada sesama tentang suatu kebenaran, di sana kadangkala ada yang namanya pertentangan, ada yang namanya kebencian daripada orang-orang di sekitar yang kita ingatkan. Tetapi itulah yang menjadi resiko bagi kita apabila kita tahu mana yang harusnya dipilih yang baik dan benar, mana yang harusnya dihindari. Dan resiko itu harusnya kita sadari, karena kita adalah sebagai pengikut Kristus, karena Kristus sendiri hadir ke dunia bukan untuk berbicara yang baik-baik saja, tetapi Kristus hadir ke dunia, Dia juga mau meluruskan sesuatu yang tidak benar, mau mengingatkan orang-orang berdosa supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dan memang resiko ditanggung oleh Kristus sendiri, yaitu ada orang yang membencinya, orang yang membunuhnya, seperti tadi kita dengar Injil Yohanes, bahwasanya orang Yahudi berusaha membunuh Kristus. Dan disitulah memang tugas karya pewartaan Kristus. Dia tidak berhenti ketika ada ancaman untuk dibunuh, ancaman untuk disiksa. Dia terus percaya diri mewartakan yang namanya kebenaran, kabar baik, Injil kepada orang-orang pada zaman itu. Dan kita sebagai pengikut Kristus semoga disadarkan melalui sabda Allah hari ini, baik dari bacaan pertama maupun dari Injil, bahwasanya mungkin sebagai orang yang mewartakan kebaikan, sebagai orang baik, senantiasa ada orang jahat yang mau menghalangi langkah ataupun tindakan kita. Akan tetapi sekali lagi mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Kristus yang kita imani untuk senantiasa mewartakan sesuatu yang baik kepada saudara-saudari sesama di sekitar kita, meskipun ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Kita mohon kepada Roh Kudus agar kita juga mampu mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita tanpa harus takut apabila ada tantangan, ada kesulitan di hadapan kita, karena Kristus senantiasa akan menguatkan kita. Dia wafat di salib untuk kita orang berdosa, Dia menderita supaya orang selamat, dan kita pun tentu akan memperoleh bagian keselamatan itu apabila kita sungguh-sungguh mengikut Kristus dalam cara panggilan kita sebagai orang Katolik. Dengan kekuatan dan terang sabda itu, mari kita lanjutkan peran kita pada malam hari ini.